Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bi khair, sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan belajar matan bina wal asas, yaitu ilmu sharaf. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita pada hari yang berbahagia ini. Langsung kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna abwabat tasrifi khamsatu wa thalathuna baban. Sittatu minha li sulasi mujarradin. Ketahui olehmu bahwa sungguh segala bab tasrif itu 5 dan 30. Wasalasuna dan 30. Apa ianya 35? Baban, bab. Sittatum minha, bermula 6, daripadanya 35, lisulasi mujarradin, itu sabit bagi sulasi mujarrad. Jadi bab dalam kitab matan bina ini ada 35 bab, ya. Dalam kitab matan bina ini ada 35 bab. Sebagian daripada 35 bab ada 6 bab dia untuk sulasi mujarrad, ya, untuk sulasi mujarrad. Mana sulasi mujarrad 3 semata-mata, huruf madhinya 3 huruf. Bab yang pertama, al-babul awwalu, bermula bab yang pertama. Fa'ala yaf'ulu, itu fa'ala yaf'ulu, bab fa'ala yaf'ulu. Al-babul awwalu fa'ala yaf'ulu maudunuhu nasara yansuru. Langsung kita artikan maknanya, karena untuk barisnya sudah ditulis di sini, mudah barisnya. Tapi maknanya langsung kita baca. Bermula bab yang pertama itu fa'ala yaf'ulu, bermula wadannya bab yang pertama itu nasara yansuru. Wa alamatuhu, dan bermula tandanya bab yang pertama ayyakuna ainu fi'lihi maftuhan fil madhi wa madmuman fil mudhari'i. Dan bermula tandanya bab yang pertama ayyakuna, itu bahwa adalah ainu fi'lihi, itu ain fi'ilnya bab yang pertama maftuhan, itu difatahkan, fil madhi, pada madhi, wa madmuman, dan itu didhummahkan fil mudhari'i, pada mudhari'. Wa bina'uhu dita'adiyati ghaliban, dan bermula faedahnya bab yang pertama itu sabit bagi muta'adi, ghaliban pada kebiasaan. Wa qad yakunu laziman, dan terkadang-kadang ada ianya faedahnya bab yang pertama itu lazim. Ya, misalul muta'adi, bermula contoh muta'adi, nahwu nasara zaidun amran. Bermula demikian itu seumpama nasara zaidun amran, telah ditolong oleh Sidid, telah membantu, telah menolong oleh Sidid akan si Umar. Wa mislul lazimi, dan bermula contoh lazim, nahwu, bermula demikian itu seumpama kharaja zaidun, telah keluarlah Sidid. Jadi langsung kita jelaskan. Bab yang pertama di sini bab fa'ala yaf'ulu. Timbangan fa'ala yaf'ulu sama wadannya dengan nasara yang suruh. Fa'ala yaf'ulu timbangannya nasara yang suruh. Satu wazannya, artinya walaupun hurufnya beda-beda tapi bentuk barisnya, bentuk kalimatnya sama. Wa alamatuhu, dan ada pun tandanya bab yang pertama ini in fi'ilnya difatahkan, ya, in fi'ilnya dipatahkan. Misalnya di fa'ala, fa'ala, fa in pi, fa pi,
ain impi lam lam pi. Kalau di sini nasara na fa pi sa impi ra lam pi. Jadi di bab yang pertama ini in pi-nya di sini in pi-nya di fa'ala tetap in baris fathah. Di nasara in pi-nya sad. Sa ini sa-nya barisnya fathah. Wa madhuman fil mudhari'i, namun di saat jatuhnya ke mudhari in fi'ilnya baris dhammah yang suruh ya mudhara'ah ya tanda fi'il mudhari. Sa ini sudah dhammah. Sa ini kan tadi in fi'il. Jadi di saat madinya, di saat fi'il madinya in fi'ilnya baris fathah, di saat jatuh ke mudhari'nya in fi'ilnya sudah baris dhammah. Wa bina'u, adapun faedahnya bab yang pertama ini bagi muta'adi. Bagi muta'adi. Ini pada kebiasaannya sering jumpanya faedah bab ini muta'adi. Dan terkadang-kadang ada faedahnya lazim. Ada pula yang faedah bab pertama ini lazim, tetapi jarang kita perdapatkan. Ada, cuma jarang, tapi sering bab fa'ala yaf'ulu ini bab pertama ini faedahnya yaitu muta'adi. Contoh muta'adi, nasara Zaidun Amran, telah menolong oleh Sidid akan si Umar. Jadi contoh muta'adi di sini nasara Zaidun Amran telah menolong oleh Sidid akan si Umar. Sidid ini sudah membantu si Umar. Sidid ini membantu si Umar. Artinya perbuatan Sidid ini jatuh kepada si Umar. Ini dikatakan dengan muta'adi. Mungkin akan dijelaskan apa makna muta'adi dan apa makna lazim. Sedangkan contoh lazim kharaja Zaidun, keluarlah Sidid. Jadi Sidid yang keluar perbuatannya cuma jatuh pada dirinya, enggak jatuh kepada orang lain. Yang keluar Sidid, tapi di sini Sidid membantu si Umar. Jadi perbuatan si Umar ini, perbuatan Sidid ini jatuh kepada si Umar. Langsung kita lanjut ke bab yang kedua. Al-babus tsani, bermula bab yang kedua, fa'ala yaf'ilu, itu fa'ala yaf'ilu. Langsung sini, al-babus tsani bermula bab yang kedua, fa'ala yaf'ilu wa mauzunuhu daraba yadribu. Bermula bab yang kedua itu fa'ala yaf'ilu, dan bermula tip wazannya fa'ala yaf'ilu itu daraba yadribu. Wa alamatuhu, dan bermula tandanya bab yang kedua ayyakuna ainu fi'lihi maftuhan fil madi wa maksuran fil mudhari'i. Dan bermula tandanya bab yang kedua itu bahwa adalah in fi'ilnya bab yang kedua itu difathahkan pada fi'il madhi wa maksuran, dan itu dikasrahkan fil mudhari'i pada mudhari'. Wa bina'uhu aidan li ta'diyati ghaliban, dan bermula faedahnya bab yang kedua pula itu sabit bagi muta'adi pada kebiasaan. Wa qad yakunu laziman, dan terkadang-kadang ada ianya faedah bab yang kedua itu lazim. Misal muta'adi, bermula contoh muta'adi, nahu itu seumpama daraba Zaidun Amran, telah memukul oleh Sidid akan si Umar. Misalul lazimi, dan bermula contoh lazim. Wa misalul lazimi mislu jalasa Zaidun, dan bermula contoh lazim itu contoh jalasa Zaidun, telah duduklah Sidid. Ya, langsung kita masuki ke dalam penjelasannya. Bab yang kedua yaitu bab fa'ala yaf'ilu. Bab yang kedua fa'ala yaf'ilu, sama wazannya yaitu daraba yadribu. Ini seperti saya bilang tadi, fa'ala yaf'ilu daraba yadribu, hurufnya beda cuma barisnya sama dua. Ya, sama di fa'ala yaf'ilu daraba yadribu, barisnya semua sama cuma yang beda hurufnya. Adapun tandanya bab yang kedua ini in fi'ilnya maftuhan, difatahkan. In fi'ilnya difatahkan pada fi'il madhi. Di sini in fi'ilnya daraba ra, ini di fi'il madhinya ra ini baris pada wa maksuran fil madhi fil mudhari'i, tetapi di saat jatuh ke mudhari'nya in fi'ilnya sudah diberi baris kasrah. In fi'ilnya baris kasrah. Mazinya in fi'ilnya patah, tetapi di saat jatuh ke mudhari'nya in fi'ilnya sudah baris kasrah. Wa bina'u aidan li ta'diyati ghaliban, dan faedah bab yang kedua ini
muta'adi juga. Bab pertama muta'adi, bab kedua muta'adi juga. Pada kebiasaan sering jumpanya bab yang kedua ini faedahnya muta'adi. Dan ada pula faedahnya lazim, tapi jarang. Ada, jarang. Seringnya faedah bab yang kedua ini muta'adi. Contoh muta'adi, daraba Zaidun Amran, telah memukul oleh Sidit akan si Umar. Perbuatan Sidit ini jatuh kepada si Umar. Ya, perbuatan Sidit ini jatuh kepada si Umar. Jadi itu dikatakan dengan muta'adi. Contoh lazim, jalasa Zaidun, telah duduklah Sidit. Sidit sudah duduk. Sidit duduk Siditnya, perbuatan duduk Sidit enggak jatuh kepada orang lain, tapi dirinya yang duduk. Langsung ke bab yang ketiga. Ini di sini baru dijelaskan makna muta'adi. Ya, langsung kita lanjut bab kedua. Al-babu tsalisu fa'ala yaf'alu. Al-babu tsalisu fa'ala yaf'alu. Bermula bab yang ketiga itu fa'ala yaf'alu. Mauzunuhu, bermula wazannya. Bab yang ketiga fataha yaftahu, itu fataha yaftahu. Wa alamatuhu, dan bermula tandanya bab yang ketiga ayyakuna ainu fi'lihi maftuhan. Adalah, dan bermula tandanya bab yang ketiga itu bahwa adalah infi'ilnya bab yang ketiga maftuhan, itu difatahkan. Fil madhi, pada fi'il madhi, wal mudhari, dan pada mudhari. Bisyarti, dengan syarat ayyakuna ainu fi'lihi, dengan syarat bahwa adalah infi'ilnya bab yang ketiga aulamuhu wahidan min hurufil halqi, atau lamnya atau lamnya PI bab yang ketiga itu salah satu daripada huruf halak. Wahya, dan bermula dianya huruf halak, sittatun, itu 6. Al-ha'u wal kha'u wal 'ainu wal ghainu wal ha'u wal hamzatu. Wa binahu aidan li ta'diyati ghaliban, dan bermula faedahnya bab yang ketiga pula itu sabit bagi muta'adi pada kebiasaan. Wa qad yakunu laziman, dan kadang-kadang ada ianya faedahnya bab yang ketiga itu lazim. Misalul muta'adi, bermula contoh muta'adi, nahu, itu seumpama fataha Zaidunil baba, telah dibuka oleh Sidit akan pintu. Misalul lazimi, dan bermula contoh lazim, nahu zahaba Zaidun, telah berjalanlah Sidit. Ya, kita jelaskan. Ini bab yang ketiga, al-babu tsalisu. Bab yang ketiga yaitu fa'ala yaf'alu, sama timbangannya dengan fathah yaftahu. Ya, barisnya tetap sama, cuma hurufnya yang beda. Adapun wa alamatuhu, tandanya bab yang ketiga infi'ilnya difathahkan pada madhi dan pada mudhari. Ya, coba kita lihat. Ini fataha yaftahu, fataha fa pi ta in pi ha lam pi. Ini fatah, ta ini in pi baris fatah. Yaftahu ta juga masih baris fatah. Jadi di in fi'il pi madhinya fatah, in fi'il pada mudhari'nya juga fatah. Dengan syarat bahwa, tetapi ada syaratnya, ada ketentuannya. Artinya bahwa in fi'ilnya atau lam pi-nya itu salah satu daripada huruf halak. Baru in fi'ilnya baris patah dan in fi'il madhinya baris patah, dan di saat jatuh mudhari in fi'ilnya patah, harus ada syaratnya. Syaratnya apa? In fi'ilnya dan lam fi'ilnya harus daripada huruf halak. Ini huruf halak, ha kha in ghin ha hamzah. Ini harus ada huruf halak. Misalnya di fathah yaftahu, ha kha in ghin ha hamzah. Ini ha kha, ha ini lam pi-nya huruf halak, ya kan? Ha-nya huruf halak, makanya in pi-nya di madhi dan in pi-nya muda di in pi-nya mudhari baris patah, karena ada syaratnya. Syaratnya di in fi'il dalam pi itu harus daripada huruf halak, harus ada salah satu daripada huruf halak. Di sini di in pi-nya ta, bukan huruf halak, tapi di ha-nya di lam pi-nya huruf halak, ya kan? Ha kha in ghin ha hamzah. Makanya di in fi'il madhi dan in fi'il mudhari dua-duanya baris fatah.
Wa bina'u dan bermula faedahnya bab yang pertama, babnya yang ketiga itu muta'addi juga. Faedahnya muta'addi juga dan kadang-kadang ada pula faedahnya lazim. Contoh muta'addi, fataha Zaidunil baba, telah dibuka oleh Sidit akan pintu. Jadi perbuatan Sidit ini jatuh melampaui atau jatuh kepada pintu. Ini dikatakan muta'addi. Adapun contoh lazim, dhahaba Zaidun, Sidit telah berjalanlah Sidit. Berjalan Sidit sendiri dia berjalan. Artinya berjalan Sidit tidak jatuh kepada orang lain, tetapi tidak jatuh kepada benda. Tetapi di sini perbuatan Sidit jatuh kepada pintu. Nah, itu dikatakan dengan contoh muta'addi dan itu yang kedua contoh lazim. Ayo kita jelaskan makna muta'addi ini, makna muta'addi. Ini lebih mudah lagi. Nah, tadi nggak dijelaskan apa pengertian muta'addi, apa pengertian lazim. Wal muta'addi ma yatajawazu fi'lu fa'ili ila maf'uli bih. Dan bermula muta'addi itu barang yang melampauilah buat si fa'il ila maf'uli bih, kepada maf'ul bih. Itu makna muta'addi. Apa makna muta'addi? Buat si fa'il melampaui kepada si maf'ul bih. Atau lebih mudah kita ingat, buat si fa'il jatuh kepada maf'ul bih. Contoh lebih mudah kita pahami di sini, daraba Zaidun Amran. Ini contoh muta'addi. Telah dipukul oleh Sidit akan si Umar. Jadi Zaidun ini kan fa'il, Amran ini maf'ul. Zaidun ini orang yang berbuat, berbuat. Perbuatan Sidit ini kemana jatuhnya? Kepada Amran. Amran ini maf'ul. Amran ini maf'ul. Jadi buat si fa'il di sini jatuh kepada si Umar. Itu dikatakan dengan muta'addi. Makna muta'addi, buat si fa'il Zaidun dia memukul. Apa yang dia pukul? Siapa yang dia pukul? Si Umar. Ya, ini muta'addi. Sedangkan contoh lazim, apa pengertian lazim? Wal lazimu huwa ma lam yatajawaz fi'lu fa'ili ila maf'uli bih bal waqa'a fi nafsi. Dan bermula lazim, dianya lazim itu barang yang tidak melampauilah buat si fa'il ke ila maf'uli bih, kepada maf'ul bih. Bal waqa'a fi nafsi, akan tetapi jatuh ianya buat perbuatan pada dirinya si fa'il. Ya, ban. Untuk mudah kita ingat aja. Makna lazim, perbuatan si fa'il tidak jatuh kepada maf'ul bih, tetapi jatuh perbuatannya pada dirinya. Contoh lebih mudah kita ingat. Contoh ini lazim. Jalasa Zaidun, telah duduklah Sidit. Telah duduklah Sidit. Makna lazim tadi, perbuatan si fa'il tidak jatuh kepada maf'ul bih. Ini Zaidun fa'il. Zaidun fa'il, tetapi di depannya nggak ada maf'ul bih. Ini Sidit duduknya sendiri. Yang artinya Sidit ini perbuatan Sidit di sini nggak jatuh kepada orang lain, tapi jatuh pada dirinya yang duduk. Jalasa Zaidun, Sidit telah duduk, dirinya yang duduk. Tetapi di zaraba Zaidun Amran tadi melampaui. Sidit memukul, siapa dia pukul? Si Umar. Jadi melampaui buat si fa'il kepada si maf'ul bih. Jatuh perbuatan Sidit kepada maf'ul bih, yaitu si Umar. Di sini Sidit cuma duduk dia sendiri. Perbuatannya cuma jatuh pada dirinya, nggak jatuh kepada orang lain. Maka cukup sekian untuk hari ini. Semoga kiranya bermanfaat. Saya akhiri. Wallahu a'lamu bisawab wa ilaihi yarji'u wal ma'ab.